Life is gonna change, dan perubahan adalah suatu hal pasti yang akan terjadi dalam berbagai aspek kehidupan siapapun, mau dia suka ataupun enggak. Makanya ada istilah move on yang artinya berdamai dengan semua kenangan di masa lalu. Move on dari mantan, pekerjaan lama, rumah lama, sekolah lama. Kamu udah pernah coba untuk move on? Apa? Gagal? Oke, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erni dan bersama kita akan bahas langsung gimana caranya supaya bisa peka terhadap perubahan sekaligus cara menghadapinya supaya ke depannya kamu bisa move on and go on dari buku ini nih. Who Moved My Cheese? Salah satu karya fenomenal dari Dr. John Spencer, seorang psikolog yang mana bukunya ini udah terjual lebih dari 1 juta eksemplar dalam 16 bulan pertama dan 21 juta eksemplar dicetak dalam 5 tahun berikutnya. Bahkan pada tahun 2005, Who Moved My Cheese dinyatakan Amazon.com sebagai buku paling laris dalam sejarah loh. Insya Allah ya. Di dalamnya buku ini bercerita tentang 2 ekor tikus bernama Sniff and Scurry, juga 2 orang kurcaci, Ham dan How. Mereka berempat ini sama-sama berjuang untuk mendapatkan keju yang mereka idam-idamkan dalam sebuah labirin yang, ya begitulah ya, labirin penuh lika-liku dan ketidakpastian. Belok ke kiri atau ke kanan, atau lurus ke depan aja. Pusing kan? Di kehidupan nyata, keju melambangkan kesuksesan dan kebahagiaan yang diinginkan oleh setiap orang, seperti karir yang bagus ataupun hubungan yang aman, tentram, sentosa. Sedangkan labirin melambangkan tempat mencari kesuksesan itu sendiri. Suatu hari, keju-keju yang telah mereka dapatkan sebelumnya hilang. Disinilah terlihat jelas kalau mereka ini digambarkan memiliki sikap yang berbeda dalam menghadapi perubahan dan menjalani kehidupan. Sniff dan Scurry layaknya hewan, mereka sama-sama selalu sederhana dan nggak pikir panjang dalam menghadapi sebuah perubahan. Kejunya hilang ya, udah cari yang baru. Hal ini juga didukung dengan kemampuan mereka mencium adanya perubahan pada keju yang semakin habis. Jadi si Sniff dan Scurry ini lebih peka dan bisa gercep take action ketika persediaan keju semakin menipis. Nah, kalau Ham dan How benar-benar berbanding terbalik dengan mereka berdua. Seperti kebanyakan manusia, kedua kurcaci ini merasa udah aman dan nyaman-nyaman aja dengan keju yang mereka nikmati saat itu. Mereka nggak peduli dengan perubahan yang terus terjadi. Dan ketika kejunya hilang, baru deh tuh bingung. Who moved my cheese katanya. Sebenarnya mereka udah berusaha buat ngecari keju yang hilang sih, tapi mereka nggak keluar dari station cheese-nya. Nyarinya tuh di situ-situ aja gitu. Ya nggak bakalan ketemu dong. Lalu How mulai berpikir dan mengatakan, wah nggak bener ini. Kayaknya kita emang harus keluar dan mencari station cheese yang baru. Tapi Ham tetap teguh dengan keyakinannya kalau dengan menunggu di station cheese yang lama, barangkali keju-keju mereka akan balik lagi dan ada lagi. How pun memberanikan diri untuk mengambil keputusan meski berbeda dengan Ham. Dia keluar dari station cheese yang lama dan mengelilingi labirin demi mencari station cheese yang baru. Kadang dia jatuh, kadang nyungsep, kadang juga ya tersesat. Tapi begitulah, berkat sikap positifnya, dia mau move on dari station cheese yang lama dan mencari station cheese yang baru. Pada akhirnya dia berhasil menemukan station cheese yang baru dengan keju-keju yang lebih banyak, lebih besar, lebih lezat. Dan gak sampai di situ aja ya sobat baca. Setiap hari ia selalu mengecek keadaan keju-kejunya supaya nggak kehilangan lagi seperti dulu. Si How benar-benar belajar dari kesalahannya di masa lalu. Menurut saya meskipun terbitan tahun 99 dan versi Indonesianya baru diterbitin tahun 2019, buku ini masih sangat relate sampai sekarang ya. Karena kembali lagi ke fakta kalau perubahan itu nggak akan ada stopnya dan parahnya suka nggak ngasih aba-aba dulu. Jadi memang kita yang kudu peka. Kita ambil contoh deh sebuah tragedi yang memaksa kita semua buat segera menyesuaikan diri. COVID-19. Mau kaya, miskin, tua, muda, mau gaptek ataupun pantek, masing-masing dari kita harus segera menyesuaikan diri dengan apa-apa yang serba baru kan. Gimana sobat baca? Berdasarkan kisah tadi, kira-kira dalam menghadapi perubahan selama ini kamu tuh bersikap seperti How atau Ham? Atau jangan-jangan kamu udah kayak Sniff dan Scary? Boleh komentar di bawah supaya kita pada tahu kebanyakan sobat baca ternyata seperti siapa ya. Buku ini saya rekomendasikan untuk mahasiswa, pekerja kantoran, orang tua, remaja, bahkan anak-anak sekalipun karena gaya perumpamaannya ternyata lebih mirip ke dongeng. Terjemahannya juga bagus sobat baca. Dan ini tuh tipis banget loh. Cuma 128 halaman aja. Insya Allah bisa dicerna dan mengupscaling diri kamu ke depannya. FYI, buku ini diterbitkan oleh Alex Media Komputindo dan kalian bisa meminjamnya gratis di perpustakaan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Segitu dulu reviewnya. Saya tutup video ini dengan salah satu perkataan Spencer Johnson. Memperhatikan perubahan-perubahan kecil sejak awal akan membantumu beradaptasi dengan perubahan-perubahan besar yang akan muncul. Terima kasih. Salam literasi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.